Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Umar bin Khattab menemui seorang pemuda yang sedang berdiam diri di masjid. Lama pemuda ini berdoa, sejam dilihat oleh Umar tidak selesai. 2 jam Umar kembali, ternyata pemuda ini masih berdoa pada tempat yang sama. Pada 3 jam seterusnya Umar melihat pemuda ini masih berdoa. Penasaran Umar kemudian mendatangi pemuda ini dan bertanya, "Hai pemuda, apa yang kau lakukan di masjid ini? Kenapa lama sekali engkau berdoa? Apa yang kau doakan?" Kata pemuda ini, "Saya berdoa agar Allah menurunkan rizki kepada saya." Kata Umar, "Inna sama' la tumtiru dhahaban wala fiddatan." Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Mustahil Allah menurunkan nafkahnya kepadamu kalau engkau hanya berdiam diri berdoa tapi tidak mau mencari nafkah. Pertama. Yang kedua, satu ketika Nabi SAW bertemu seorang laki-laki paruh baya. Nabi SAW melihat laki-laki ini lusuh, pakaiannya tidak rapi, tangannya kemudian tidak selembut kita. Nabi kemudian bertanya, "Wahai orang tua, apa yang menjadikan tangan kamu kotor seperti ini?" Kata orang tua ini kemudian, "Saya bekerja membanting tulang, memecahkan batu di gunung-gunung ini saya jual ke pasar. Agar apa? Agar istri saya, anak-anak saya, keluarga saya bisa makan dengan nafkah ini." Nabi SAW mencium tangannya. Sahabat kemudian bertanya, "Wahai Nabi, engkau orang mulia. Kenapa engkau mencium tangan seseorang yang tangannya tidak lebih mulia dari lisanmu?" Kata Nabi SAW, "Karena dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang karena mencari nafkah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Begitu hebatnya mencari nafkah. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana nafkah dalam pandangan Islam. Bolehkah perempuan mencari nafkah? Insya Allah. Habib silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu tuntutan untuk para suami menafkahi istrinya. Di dalam Islam kita mengenal kewajiban memberi nafkah. Dan nafkah ini terbagi-bagi. Di antaranya nafkah suami kepada istrinya. Ada yang lebih kita kenal dengan nafkah zahir, ada juga nafkah batin. Yang perlu diperhatikan, nafkah zahir ini bukan hanya kita memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal, memberikan pakaian yang layak untuk dipakai dan bisa menutupi auratnya, tapi perlu juga kita memberikan nafkah zahir daripada hasil yang halal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ketika orang menikah, dari awal dia menikah, 1 butir gandum dari hasil yang haram masuk ke dalam perut istri dan anaknya, maka jangan berharap keselamatan atau keberkahan datang di dalam rumah tangga itu. Yang kedua, nafkah batin. Karena itu tujuan orang menikah, ahsanul farji wa ghaddu lil basar. Tujuan orang menikah itu menjaga mata dari maksiat dan menjaga kemaluan daripada perzinahan. Maka hiasilah rumah tangga dengan memberikan nafkah zahir dan batin yang baik. Dan yang ketiga, ada nafkah qalbiyah. Nafkah qalbiyah ini membimbing rohaniah istri kita agar menjadi wanita yang salihah. Sehingga kata Rasul, beruntung dan rahmat Allah tertumpah kepada seorang suami yang di tengah malam mencipratkan atau mempercikan air di wajah istrinya untuk bertahajud bersama. Demikian juga sang istri. Ketika seorang memberikan 3 nafkah ini dengan baik, semoga rumah tangganya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang mengatakan kalau mau minta SKCK ke polisi, minta surat kelakuan baik itu ke polisi. Maka kita bisa katakan kepada dia, ini adalah ungkapan yang salah. Kalau engkau ingin meminta surat SKCK kelakuan baik, mintalah kepada istri. Karena istrimu lah yang lebih tahu tentang dirimu daripada siapapun. Daripada siapapun makhluk di bumi ini istrimu. Karena dia 24 jam ada di rumah bersama dirimu. Ketika istrimu sudah menilai dirimu baik, maka insya Allah menurut pandangan Allah engkau baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Paling baik sama anaknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, dan sayalah contoh terbaik dalam mencintai dan menyayangi istri dan anak. Maka insya Allah, dan di antara bentuk kasih sayang suami ke istri adalah seorang suami memberikan nafkah yang halal buat sang istri dan sang anak. Kenapa? Sang istri adalah titipan Allah yang ketika dia ijab kabul di KUA ke pengadilan agama, dia ambil janji dengan apa? Kalimatillah, atas nama Allah yang kelak pada hari kiamat kepemimpinan sang suami akan dipertanyakan pada hari kiamat. Mampukah dia memberikan nafkah yang halal yang cukup? Atau bahkan justru dia pelit. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kita pernah pelit kepada istrinya. Rasulullah pun memerintahkan agar kita mengambil harta suami dengan ma'ruf. Contohnya siapa? Abu Sufyan. Hindun istrinya mengeluh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit. Dia enggak menafkahi saya dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ambillah dari harta Abu Sufyan yang mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anakmu. Ini menunjukkan kepada kita memberikan nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan dari Masjid Jami' At-Taubah Kalibarta, Jakarta Selatan. Seperti kita dengarkan di awal tadi guru-guru kita, yang pertama ada Ustadz Azhari Nasution, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dan juga Ustadz Kasifir sudah memberikan sedikit tausiahnya, pengantarnya mengenai memberikan nafkah, kewajiban memberikan nafkah suami atau pemimpin rumah tangga kepada keluarganya. Karena sebagai laki-laki yang telah menikah ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dilewatkan adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun nafkah yang seperti apa yang dianjurkan oleh Islam kepada keluarganya, nanti kita akan bahas karena bukan hanya sekedar nafkah bagi orang-orang yang beriman, tapi ada hal-hal yang boleh, ada hal-hal yang tidak boleh, yang membawa berkah dan membawa kemaksiatan. Tentu kita akan pelajari karena tema besar kita adalah konsep nafkah dalam hukum Islam. Untuk itu pemirsa, tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan dengarkan tausiah yang pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Azhari Nasution dengan subtema Hukum Seorang Istri yang Bekerja. Namun setelah jeda yang berikut ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil lil-zalimin. Semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil lil-zalimin bi-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabb على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Subtema yang insya Allah kita akan kupas dan saya akan bicarakan pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini adalah bagaimana hukum perempuan atau secara khusus seorang istri bekerja di luar rumah. Sebelum ke sana saya pengen tanya dulu sama yang cowok-cowok ini. Saya pengen bilang yang bapak-bapak tapi belum tua gitu loh. Ya, masih ABG. Ini hebat loh. Temanya tentang istri tapi yang dengerin ABG. Ini persiapan buat yang mau nikah, betul? Mau nikah? Mau? Masa gak mau? Mau? Insya Allah saya doakan ini yang cowok-cowok ya ikhwan. Mudah-mudahan dapat yang, jangan dapat yang soleh tapi yang soleha. Amin. Betul? Nah, setuju gak kalau perempuan itu kerja di luar rumah bisa nimbulin fitnah? Setuju gak? Setuju? Setuju. Berarti logikanya yang akhwat setuju gak kalau perempuan itu bekerja bisa nimbulin fitnah? Setuju gak? Setuju. Berarti kalau supaya tidak timbul fitnah perempuannya jangan kerja di rumah gitu. Benar? Benar? Aduh kok sepi nih. Bingung. Nah kenapa ada anggapan bahwa perempuan itu bisa menimbulkan fitnah kalau dia bekerja? Berarti ada asumsi negatif terhadap perempuan. Saya pengen pangkas statement ini dulu. Pertama begini. Pernah gak dengar cerita Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang keluar dari surga gara-gara makan syajaratul khuldi, buah khuldi. Pernah? Pernah. Ada yang bilang begini, sebenarnya Nabi Adam itu gak tergoda Ustadz. Yang tergoda itu siapa? Siti Hawa. Siti Hawa yang tergoda. Siti Hawa ngajakin Nabi Adam. Jadi yang salah sebenarnya bukan Nabi Adam tapi Siti. Benar gak kira-kira itu? Salah itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu salah. Lihat Al-A'raf 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawaswasa lahumasyaiton. Setan menjerumuskan, memberi waswas, menggoda, merayu keduanya. Nabi Adam dan istrinya. Al-Quran tidak mengatakan fawaswasa lahasyaiton. Syaitan menggoda Siti Hawa, tidak. Tapi dia mengatakan fawaswasa lahumasyaiton. Yang digoda tidak hanya Siti Hawa, tapi juga Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti, berarti yang salah siapa? Dua-duanya. Yang lebih salah siapa? Setannya, kenapa mau goda gitu loh. Benar? Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, yang akhwat-akhwat, dengarkan baik-baik. Keliru kalau ada yang mengatakan yang menyebabkan kita keluar dari surga itu karena ulah perempuan. Setuju kira-kira? Tidak. Jadi yang nyebabin kita keluar dari surga siapa? Ya karena nafsu kita. Kenapa ingin terbujuk rayu dengan setan gitu loh. Ya baik, ini asumsi negatif. Ada diktum dalam masyarakat jahiliyah begini. Perempuan itu gak usah ditemenin, gak ada baiknya. Kenapa? Nasruha bukaun wa birruha sariqotun. Perempuan itu isinya cuma dua. Yang pertama nangis, yang kedua nyopet. Ini diktum orang musyrik jahiliyah dan ini salah. Ini Islam bukan ajaran Islam seperti ini. Perempuan itu dia bilang nasruha bukaun. Kalau dia nangis pasti ada maunya. Wa birruha sariqotun. Dan berbaktinya perempuan itu dengan cara mencuri. Dengan cara nyolong. Ini salah ini. Jadi suami negur istri, mama ngapain megang dompet papa? Enggak apa, cuma ngerapiin doang. Gitu. Ini statement seperti ini salah. Bahwa ternyata perempuan juga bisa bekerja. Nah pertanyaannya kemudian, bolehkah perempuan bekerja? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Tadi katanya nggak boleh.
Hari ini kita ngaji, ternyata perempuan boleh. Masa sih Ustadz? Kan ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-33. Surah ke-33 ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai istri-istri, hendaklah kamu, para perempuan, para istri, tinggal di dalam rumahmu saja. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek, berperilaku, menghias diri sebagaimana perbuatan kaum musyrikah jahiliyah dahulu. Berlenggak-lenggok, mengumbar aurat, menjual kehormatan. Itu cara-cara perempuan-perempuan jahiliyah. Ustadz dalilnya kan sudah jelas. Perempuan itu waqarna fi buyutikunna. Disuruh diam di rumah. Kok Ustadz bilang bahwa perempuan boleh bekerja? Begini. Ingat, Al-Quran mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan mengikuti standar kaum perempuan musyrik jahiliyah. Jadi selagi Anda bekerja dengan layak, hormat, menutup aurat, dan pekerjaannya bukan pekerjaan sebagaimana mentalitas kaum musyrikah jahiliyah, maka diperbolehkan. Anda tidak mengumbar aurat, nanti kalau punya istri pengen. Nanti kalau istrinya bekerja di luar rumah, tidak mengumbar aurat, menghormati agama, izin dengan suami, bekerjanya halal, cari nafkahnya halal, kira-kira boleh enggak? Apalagi kemudian dia tidak mau bekerja sebelum urusan rumah tangganya selesai dulu. Anak-anak antum disusuin, ya, dikasih makan, rumah diberesin, lalu kemudian mencari nafkah. Masya Allah, kalau ada perempuan yang seperti ini, harusnya suaminya memberi rezeki double, 2 kali lipat. Karena sebenarnya tidak mesti perempuan harus bekerja, cukup seorang suami. Tapi perempuan ini dia sudah kemudian mengasuh anaknya. Capek nggak jadi seorang istri kira-kira? Capek nggak? Capek. Sudah mengasuh anak, mencari nafkah lagi di luar. Harusnya kalau ada istri yang seperti ini, suaminya harus memberi nafkah 2 kali lipat, memberi cinta 2 kali lipat. 2 kali lipat. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan sebenarnya boleh bekerja. Sekarang kita lihat contohnya. Ustadz, ada nggak sih contohnya di zaman Nabi SAW perempuan bekerja? Pertama, Rasul SAW menikahi istrinya Sofiyah binti Huyai. Ketika Nabi menikah, siapa yang bekerja menjadi tukang rias pengantinnya? Siapa? Ummu Malhan. Seorang perempuan di zaman Nabi yang bekerjaannya tukang rias pengantin. Artinya ada perempuan yang bekerja di zaman Nabi. Dan ini boleh. Kedua, saya pengen tanya, boleh gak perempuan jadi guru? Belajar S1, S2, S3, sampai pinter, habis itu jadi guru, jadi dosen. Boleh gak? Boleh. Mana contohnya? Aisyah radhiyallahu anha. Apa tugas Aisyah ketika hidup saat itu? Salah satunya adalah Aisyah kerjaannya sebagai konselor hadis. Aisyah itu hafal 2210 hadis Nabi SAW. Antum hafal berapa hadis? Innamal a'malu binniyat. Ini yang perempuan di atas hafal berapa hadis? Manjat dawajada. Itu bukan hadis. Manjat dawajada. Aisyah hafal 2210 hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Abu Hurairah, 5000 sekian ratus hadis. Setelahnya siapa? Ibnu Umar. Berapa hadis? 2000 sekian hadis, melebihi Aisyah sedikit. Tapi nomor 3 yang paling banyak hafalannya Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 4 Ibnu Abbas, hanya 1660 hadis. Ibnu Abbas hafalannya sedikit agak kalah dengan Aisyah, seorang perempuan. Sehingga kata Nabi SAW, khudh nisfa dinikum minal humaira, yakni Aisyah. Kalau kamu mau belajar agama, maka ambillah setengah pengetahuan agama itu dari Aisyah. Setengah pengetahuan agama dari Aisyah. Humaira, wanita yang sangat dicintai Nabi SAW. Jadi Aisyah itu salah satu tugasnya sebagai guru ketika Nabi SAW meninggal.
Masyarakat tidak tahu terkait hal-hal keluarga, orang bertanya datang ke rumah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, Rasulullah kalau dalam hal ini pernah jelasin enggak? Ada hadisnya enggak? Orang nanya. Dan Aisyah itu memberikan jawaban. Jadi perempuan boleh menjadi guru. Sekarang saya tanya, boleh enggak perempuan menjabat di pemerintahan? Boleh enggak? Boleh enggak? Ayo, pada ragu. Boleh enggak? Hah? Umar bin Khattab radhiyallahu an pada zamannya ada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Siapa? Asy-Syifa. Apa tugas wanita ini? Umar menugasi perempuan ini menjadi koordinator pasar regional domestik yang ada di kota-kota Madinah. Jadi kalau mau inspeksi pasar Umar tidak turun. Cukup tugasi perempuan ini. Dia yang koordinir. Bagaimana? Ada preman gak yang malakin? Ini aman tidak pasar? Itu perempuan yang nanganin. Satpol PP-nya perempuan. Namanya Asy-Syifa, perempuan. Jadi perempuan boleh gak masuk pejabat pemerintahan? Boleh? Boleh. Selagi tugasnya yang ada di rumah dia kerjakan, mendapat izin dari suami, dan dia menjaga kehormatan agamanya. Tidak masalah. Tahu tidak? Imam Syafi'i, kenal? Kenal? Di mana kenalannya? Imam Syafi'i itu punya guru. Salah satu gurunya perempuan. Syekhah Syuhrah. Itu guru Imam Syafi'i. Yang mengajarkan Imam Syafi'i agama salah satunya perempuan. Berarti apa? Ada perempuan yang bisa menjadi guru pada zaman Imam Syafi'i. Masya Allah. Lengkap. Lengkap. Mohon maaf. Pemirsa Cahaya Hati, Ainus yang dimuliakan Allah. Mohon maaf terkait tema ini saya ingin katakan. Kalau tidak karena kerja perempuan, mohon maaf lahir batin. Republik tercinta kita Indonesia ini mungkin belum merdeka. Sampai saat ini. Setuju? Cut Mutia pahlawan yang ada di Aceh. Perempuan. Menjadi panglima perang. Cut Nyadin perempuan panglima perang dari Aceh. Malahayati. Rangkayo Hajah Rasuna Said yang namanya kemudian dijadikan nama jalan. Itu pahlawan perempuan dari Padang. Santri Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini. Jadi banyak sekali kerja-kerja perempuan sehingga bisa menghasilkan kemerdekaan Republik ini. Bayangkan itu, Cut Nyadin panglima perang. Dan perangnya bukan di darat, di laut. Jadi Masya Allah sampai menjadi panglima saja perempuan boleh. Apalagi hanya mencari nafkah. Hanya kemudian yang harus kita garis bawahi adalah fokus utama seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Fokus utama wanita adalah di dalam rumahnya. Tapi kalau dia mau bekerja silahkan tapi dengan beberapa catatan. Dengan beberapa catatan. Apa catatannya? Syekh Al-Ghazali, salah seorang cendekiawan muslim asal Mesir memberikan beberapa catatan. Paling tidak ada 4. Pertama, perempuan boleh bekerja kalau pekerjaan itu skillnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia orangnya. Laki-laki tidak mampu, perempuan kebanyakan tidak mampu, orang umum tidak mampu. Hanya orang ini yang bisa bekerja seperti ini. Yang punya keahlian seperti ini. Yang menemukan metode seperti ini. Kalau itu terjadi kata Syekh Al-Ghazali, perempuan ini boleh bekerja mencari nafkah. Boleh, silahkan. Apalagi kemudian pekerjaan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Orang umum, maka tidak boleh suaminya melarangnya. Sampai seperti itu. Yang kedua, perempuan boleh bekerja dengan catatan kalau pekerjaan itu dilakukan berbarengan dengan suaminya. Itu di desa-desa kita sering jumpain itu. Macul sawah, benar? Istrinya ikut, benar? Luar biasa, ini diperbolehkan. Ada orang di perapatan, abang-abang jual nasi goreng. Yang bungkusin istrinya, yang masakin nasinya siapa? Suaminya. Boleh, boleh perempuan bekerja kata Syekh Al-Ghazali. Nah yang ketiga, kata Syekh Al-Ghazali, perempuan boleh bekerja. Kalau kebutuhan suaminya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok rumah tangganya. Untuk niat membantu suami, boleh perempuan bekerja. Yang terakhir, perempuan boleh bekerja. Kata Syekh Al-Ghazali, kalau dia seorang janda, suaminya meninggal dunia, anaknya banyak 12 kayak pemain sepak bola. Kalau ini dia kagak cari nafkah, mati semuanya.
Maka dalam agama ada 5 panca syariah yang harus kita jaga. Hifzun nafs, menjaga diri. Hifzun nasl, menggaransi harta materi yang kita punya. Kemudian keturunan kita. Hifzul mal, hifzun nasl. Ya, hifzud din, menjaga agama. Coba menjaga materi, menjaga keluarga. Bagaimana keluarga kita bisa tetap bertahan hidup? Harus bekerja. Dan kalau ini terjadi, seorang janda suaminya meninggal, maka dia boleh bekerja. Boleh bekerja, kata Syekh Al-Ghazali. Tahu nggak? Saya mau tanya ini. Yang pertama masuk surga nanti perempuan apa laki-laki? Hah? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Rasulullah SAW. Tapi dari umat Nabi siapa yang duluan masuk surga? Perempuan. Rasul SAW mengatakan ketika aku masuk surga, imra'atan badaratsni. Aku melihat seorang perempuan, perempuan ini ingin mendahului aku masuk surga. Wah, Nabi kemudian bertanya sama perempuan ini, siapa Anda? Siapa Anda? Perempuan ini menjawab, saya adalah seorang janda yang dulu hidup di dunia, tapi saya tidak mau menikah untuk kedua kalinya, hanya ingin kemudian bertahan hidup dan mencari nafkah agar anak yatim yang ada di rumah saya tetap bisa hidup. Masya Allah. Jadi perempuan yang bekerja untuk anak yatimnya lebih-lebih, itu bisa menjadi asbab dia bisa masuk surga lebih awal. Luar biasa. Jadi perempuan boleh bekerja. Apalagi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya anni la udhi'ah. Ya, Allah tidak menghiraukan atau kemudian secara sederhana Allah menerima seluruh karya, amalan, kerja. Baik dia min dzakarin au untha, mau dia laki atau perempuan, selagi dia menjaga agamanya maka diperbolehkan. Mudah-mudahan kita diberikan nafkah yang halalan thayyibah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kathiran. Ustadz Azhari Nasution dengan subtema hukum seorang istri bekerja. Ternyata jelas bahwa wanita bekerja diperbolehkan dalam Islam asal ada ridho dari suami. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz Azhari, betapa beruntung wanita yang menjadi istri Ustadz Azhari Nasution ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita selanjutnya, yaitu Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan subtema Istrimu Tanggung Jawabmu. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyal hadirin wal hadirat, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sehat? Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini tema yang sangat penting, karena ini berhubungan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Betul. Tema kita, istrimu adalah tanggung jawabmu. Istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Betul. Oleh karenanya wajib kita jaga, wajib kita rawat, dan wajib kita nafkahi. Sehingga nafkah untuk istri di dalam Islam ini hukumnya wajib. Baik kita dalam kondisi kaya, dalam kondisi mampu, maupun demikian dalam kondisi pas-pasan. Hukumnya tetap wajib, walaupun istri kita adalah wanita yang kaya raya. Mengapa tetap wajib bagi para pria menafkahi istrinya? Karena para pria ini pemimpin. Kata Allah di dalam wahyunya yang suci, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan dengan karunia-karunia Allah utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan atas nafkah yang diberikan para suami kepada para istrinya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Di dalam Islam kita dianjurkan berbuat baik bukan hanya kepada istri kita, bukan hanya kepada anak kita, bukan hanya kepada pembantu yang tinggal di rumah kita. Bahkan binatang yang kita pelihara di rumah kita pun kita dianjurkan untuk berbuat baik. Pasti di antara kita pernah mendengar wanita zaman dahulu, kata Nabi dalam hadis, ada yang memenjarakan seekor kucing sampai mati tidak dikasih makan, kata Nabi, tempat wanita itu di dalam nerakanya Allah. Nauzubillahi min zalik. Imam Fudail bin Iyad berkata, kalau ada orang ibadahnya bagus, lalu dia memiliki peliharaan, dia punya ayam saja, jahat sama ayamnya tidak dikasih makan, lam yakun minal muhsinin. Berarti orang itu bukan orang baik. Walaupun ibadahnya bagus, tapi apa yang dia diamanahkan oleh Allah sampai binatangnya tidak dikasih makan atau keji, jahat sama binatangnya, dia bukan orang baik. Apalagi istri kita ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya Nabi kita telah mengancam kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, hati-hati kalian di dalam memegang amanah, yaitu para istri-istri kalian. Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu tawanan. Kalian ambil dari bapaknya, kalian pisahkan dia dari ibunya, tinggal di rumah kamu, itu tawanan kalian. Awanun indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah, kalian jadikan wanita itu halal dengan kalimat Allah, maka wajib bagi mereka untuk dinafkahi, rizkinya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan, bil ma'ruf, mengikuti standar adanya, pakaian yang menutupi auratnya, makanan yang membuat dirinya kenyang, tempat tidur atau tempat tinggal yang layak, itu perintah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang teledor di dalam urusan nafkah kepada istrinya, dia sudah dicatat berdosa oleh Allah. Ada dosa orang tidak sholat, ada dosa orang mencuri, ada dosa orang durhaka kepada ibu bapaknya, ada juga dosa ketika seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada ibu bapaknya, kepada anaknya. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yagut. Cukup seseorang dicatat dosa oleh Allah ketika teledor di dalam menafkahi orang yang wajib dia nafkahi. Dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i ithman an yahbisa guta man yagutu. Menahan nafkah untuk diberikan, dia tahan, gak dikeluarin, dicatat dosa oleh Allah SWT. Ibu bapak hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita kalau dapat nikmat dikasih sama Allah, senang apa tidak? Gembira apa tidak? Orang yang dapat nikmat karunia Allah kasih kepadanya, layaknya dia berbagi, betul? Apalagi kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibu bapaknya. Apa kata Nabi? Laisa minna man wasa Allah alaih thumma qatara ala iyalih. Bukan dari golonganku, kata Rasul, orang yang dikasih rezeki banyak sama Allah tapi pelit sama istrinya. Nauzubillahi min. Ada nggak yang begitu? Rizkinya banyak, asetnya banyak, depositnya banyak, tetap istrinya makan nasi sama bihun. Ada nggak begitu? Duitnya banyak tapi istrinya makannya nggak pernah enak, sementara sang suami makannya enak, pakaiannya bagus. Adil apa tidak? Nah, itu Islam mengajarkan i'tidal, keadilan. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dulu ya Abu Sufyan ini dikenali orang pelit, sehingga istrinya datang kepada Rasul, wahai Rasul, suami saya Abu Sufyan pelit, nggak pernah ngasih yang cukup buat saya dan anak saya, sehingga saya suka ambil duitnya untuk bisa dibelikan makanan untuk saya dan anak saya. Bagaimana ya Rasul, boleh apa tidak? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil, kata Nabi, nggak apa-apa, yang cukup menutupi kebutuhan kamu dan anakmu.
Jangan sampai nggak punya baju, jangan sampai nggak makan, jangan sampai ngemis-ngemis sama orang, betul? Itulah perintah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini kaum pria, kalau mau cari pahala sebetulnya gampang. Pengen cari pahala sedekah itu nggak harus kita cari pengemis untuk kita beramal. Karena kata Nabi ketika seorang suami menafkahi istrinya itu dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinarun anfaqta fi sabilillah. Dalam riwayat Imam Muslim. 1 dinar kau infakkan fi sabilillah di jalan Allah. Wa dinarun anfaqta fi idqi raqabatin au kama qala. 1 dinar kau infakkan untuk membebaskan budak. Jadi orang merdeka. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. 1 dinar kau infakkan untuk orang miskin. 1 dinar anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar kau kasih buat istrimu, buat keluargamu. A'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang mana? 1 dinar buat sedekah fakir miskin, 1 dinar buat bebasin budak, 1 dinar fisabilillah, apa buat istri anak? Buat istri anak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi sallu ala Rasulillah. Pahalanya besar, dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian untuk keluarga kalian sebagaimana saya ini orang yang terbaik untuk keluarga saya. Ketika tidak ada apa-apa Rasul keluar bekerja mencari nafkah untuk istrinya, untuk putrinya, untuk keluarganya, bahkan untuk cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Contoh agung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bekerjalah. Orang yang masih diberikan oleh Allah badannya sehat, cari ikhtiar. Karena orang yang bekerja itu mulia, betul. Orang yang bekerja itu mulia, apalagi pekerjaan dari hasil yang halal untuk istri dan anaknya di rumah. Suatu kemuliaan bagi orang itu. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ketika di tengah panasnya matahari, siang-siang ada sahabat datang berjumpa dengan para sahabat lainnya, keringetan, bercucur keringat dari kepalanya. Sahabat yang lain mengatakan, laukana hadza fi sabilillah, sayang itu keringat mengalir karena bekerja. Seandainya dipakai untuk jihad fi sabilillah lebih mulia. Nabi dengar langsung Nabi jelaskan. In kana kharaja yas'a ala auladi sighar fahuwa fi sabilillah. Dia berkeringat panas-panas jikalau tujuannya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja ala abawaihi kabiraini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Demikian juga keringat yang bercucuran itu di dalam mencari nafkah untuk ibu bapak yang sudah tua renta, itu bernilai fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian remehkan. Mereka berjuang mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Dalam riwayat Imam Anas bin Malik bercerita, setelah Rasul pulang kembali dari perang Tabuk. Kembali dari perang Tabuk disambut oleh seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Disambut, lalu Sa'ad bin Mu'adz berjabat tangan dengan Rasulullah. Rasul kaget, kenapa tangannya kasar? Tangannya kasar. Apa kata Nabi? Malladzi angkabbat yadaka? Apa yang membuat tanganmu hancur? Kok tanganmu kasar? Kok tanganmu ini tidak halus? Apa jawaban Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, adribu bil marri wal mishahi fi nafaqati iyali. Ini tangan setiap hari saya pakai untuk memukul batu dengan martil ya Rasulullah. Dari pagi sampai sore untuk bekerja sampai membuat tangan ini hancur, setiap hari megang martil. Semata-mata untuk kasih makan istri saya dan anak saya di rumah. Maka tangan itu diangkat oleh Rasul, wa qabbalahu, dicium.
hadhihi yadun la tamassahan naru abada. Kata Nabi, tangan yang semacam ini yang bekerja mencari rizki yang halal sampai hancur seperti ini, tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya ketika dia bekerja secara maksimal mencari dari yang halal, waktunya sholat, tidak terlenakan pekerjaannya, dia sholat. Ini orang yang semacam ini, kata Nabi, tangannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Kinayah, suatu gambaran orang ini orang yang saleh. Orang yang bekerja, dia saleh, tempatnya nanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasul memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Dipegang sama Nabi, dielus-elus, kok tangannya begini, maksudnya kasar. Farafa'aha, diangkat tangannya Abdullah bin Mas'ud di depan sahabat. Wa qala, Rasul bersabda, inna hadhil yad yuhibbaha Allah wa rasuluh. Tangan yang kasar seperti ini, tangan yang disukai sama Allah dan Rasulnya. Berarti Allah dan Rasul enggak suka kepada suami atau laki-laki yang bermalas-malasan, yang menanti datangnya itu rizki tanpa bekerja, tanpa mencari, tanpa berikhtiar. Betul? Ini tangan yang disukai sama Allah dan Rasulnya, tangan yang seperti ini. Maksudnya selalu bekerja ikhtiar mencari yang halal, semata-mata mencari doa Allah dan untuk menafkahi istri dan anaknya di rumah. Ibu bapak hadirin hadirat, para pemirsa iNews dimanapun berada. Ketika seseorang menjaga ibadahnya, lalu wala tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan bagiannya daripada dunia, bekerja apapun selagi yang halal, sesungguhnya orang itu sedang mencari maghfirah daripada Allah. Jadi Bib, kalau ada orang bekerja, waktunya sholat dia sholat, lalu mendapatkan hasil dia kasih istri dan anaknya, ibu bapaknya, dosanya diampuni oleh Allah. Betul. Karena kata Nabi, man amsa kallan min amalihi amsa maghfuran lah. Barang siapa di sore hari kecapean karena seharian bekerja dari yang halal ya, sampai waktu sore dia kecapean dari hasil kerjanya, maka di sore hari itu Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dan ingat, saya katakan di awal, nafkah bukan hanya duit, nafkah bukan hanya baju, nafkah bukan hanya kendaraan, nafkah bukan hanya rumah, itu nafkah lahiriah. Nafkah juga bukan hanya di atas ranjang, ada nafkah yang disebut galbiyah, rauhaniyah, membimbing mereka. Kalau dia jauh supaya dekat sama Allah. Kalau tidak sholat, diajak sholat. Tidak kenal zikir, dikenalkan zikir. Jauh dari Quran, diajarkan Quran. Pernah enggak kita punya istri ini, kita duduk berdua, kita pegangkan Al-Quran, satu dengan lainnya saling membimbing. Pernah enggak? Ini nafkah wajib juga. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan Rasul bersabda, seorang suami istri disayang sama Allah. Ketika datang waktu malam, sang suami mempercikkan air di wajah istrinya agar tahajud bersama. Seorang istri mendapatkan rahmat daripada Allah, ketika datang waktu malam, dia percikkan air di wajah suaminya agar tahajud bersama. Jadi nafkah terbagi tiga, nafkah zahir, nafkah batin, dan nafkah galbiyah atau rauhaniyah. Mudah-mudahan ketiga nafkah ini bisa kita berikan kepada istri kita. Kasih makanan yang halal, minuman yang halal. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, satu gandum, waktu pesta pernikahan, setelah akad ada pesta, betul? Dari hasil yang haram, ini jadi api, jangan berharap rumah tangganya berkah. Nauzubillahimin. Bagaimana jika seorang suami setiap hari kerjanya dari hasil yang haram? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah istri kalian, anak kalian dari api neraka, sementara setiap hari dikasih makan api. Nauzubillahimin dzalik. Suami yang semacam itu dosa apa tidak? Anaknya nggak tahu menahu. Pas di hari kiamat
Bapaknya mau dimasukin surga, anaknya mau dimasukin neraka. Anak itu menuntut, ya Allah, khudh lana min haqqina minhu. Ya Allah, jangan saya dimasukkan dalam neraka. Sang istri juga begitu. Kenapa? Yang dikasih selalu yang haram, kami tidak tahu menau. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam mencari rizki untuk para suami. Dan Allah berikan kepada kita rizki yang senantiasa halal dan penuh berkah. Bisa menyebabkan istri kita menjadi wanita salihah. Bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi putra-putri yang salih dan salihah. Yang selamat dunia, selamat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kathiran Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, dengan istrimu tanggung jawabmu ibarat air wudhu. Sumber air yang kita gunakan adalah sama. Namun ketika berniat, kita niatkan untuk berwudu, kita niatkan untuk beribadah, maka yang terjadi air tersebut menjadi air rahmat. Demikian pula rezeki yang kita cari, jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah rezeki yang bersumber dari Allah menjadi rezeki yang rahmat bagi kita dan keluarga kita. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah yang ketiga oleh Ustadz Kasifir dengan subtema kecukupan nafkah yang halal. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan segera kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang enggak jawab salam saya doain enggak masuk neraka. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid alaih alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa taraka ummatahu ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yuk sama-sama sebelum kita mulai tausiah berikan salawat terbaik buat Rasulullah. Karena satu salawat yang kita berikan 10 salawat yang Allah balas. Satu salawat yang kita berikan pengampunan dosa. Satu salawat yang kita berikan kebahagiaan di dalam hati. Dan satu salawat yang kita berikan mampu melunasi hutang-hutang kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di Masjid At-Taubah. Masya Allah, bahagia banget kita bisa hadir di majelis yang mulia ini bersama tadi Habib yang saya cintai dan saya sayangi, Habib Alwi Al-Habsyi, ada juga Ustadz Azhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan guru-guru kita, amin. Dan juga kita yang mendengarkan, pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, berkah, kasih sayang dan karunia yang luar biasa berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, hanya dengan hadir majelis ta'lim Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Nabi SAW berpesan sama kita, kalau mau gampang masuk surganya, jadikan majelis ta'lim sebagai hobi. Jadikan hobimu hadir majelis ta'lim. Satu langkah ke majelis ta'lim, satu langkah menuju surga. Pemirsa cukup nonton di rumah, udah bisa dapat insya Allah kemudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang nafkah yang halal bagi istri. Memang penting gak sih nafkah yang halal? Penting apa enggak? Penting. Yang penting halal apa banyak? Kalau halal sedikit apa banyak haram? Ada yang jawab di belakang, Ustadz yang penting halal tapi banyak. Ini namanya gak mau kalah. Yang penting mah halal walaupun sedikit. Bahkan orang-orang soleh, istri-istri soleh di zaman dahulu, kalau suaminya keluar pergi cari nafkah, pergi cari rizki, pergi cari uang, apa yang mereka katakan? Wahai suamiku, kunna nastati'u an nahbisa minal ju'i wal atash, walakinna la nahbisu minan nar. Wahai suamiku, ingat, kalau kami ini anak dan istrimu mampu dan bisa menahan lapar dan haus.
Tapi kami nggak bisa menahan yang namanya api neraka. Subhanallah tuh. Suami mau pergi kerja diingetin tuh. Bapak, ayah cari rezeki yang halal. Nggak apa-apa kami nggak dapat rezeki uang. Yang penting kami tidak masuk neraka. Kenapa? Rizki yang haram ketika masuk ke mulut bisa menyebabkan kami masuk neraka. Subhanallah, lihat istri-istri soleh zaman dulu. Kalau istri zaman now gimana? Wahai suamiku cari duit yang banyak. Mau halal mau kagak, yang penting bisa beli rumah, yang penting bisa beli mobil, yang penting beli perhiasan. Na'udzubillahi min. Padahal Nabi SAW berpesan, man kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka ingat, takutlah neraka tempat tinggal. Tuh, na'udzubillah tuh. Kita makan jadi darah, betul apa betul? Kita minum jadi daging, betul apa betul? Kita mengkonsumsi apapun jadi darah, jadi daging, ini bisa mengharamkan diri kita untuk masuk surga. Na'udzubillahi min zalik. Makanya mereka takut jangan sampai suaminya salah. Makanya prinsip hidup mereka bukan H2O. Tahu nggak H2O? Tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ini kepo nih. H2O itu halal haram oke. H2O apa? Halal haram oke. Enggak, mereka nggak begitu. Kalau mereka prinsipnya halal oke, haram no. Halal oke, haram no. No yang haram. Yes untuk yang halal. Tuh. Bukan H2O halal haram oke, enggak. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah minta ini, minta itu. Kalau ada di dalam perut kita yang haram, doa kita nggak bakal diterima. Doa kita nggak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah melihat ada seorang pemuda, dia jalan perjalanan yang jauh. Bajunya udah kusut, bajunya lecek. Badannya keringetan, seolah-olah dia dari perjalanan jauh. Kemudian dia angkat tangan. Ya Rabbi, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Dia minta A sampai Z. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajabu lahu. Orang ini bagaimana mau dijawab doanya sama Allah Azza wa Jalla? Para sahabat bingung, ya Rasulullah. Dia perjalanan jauh. Dia capek, dia letih. Bagaimana enggak diampunin dosanya? Fa'anna yustajabu lahu famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Orang ini sehari-hari makannya makanan haram. Sehari-hari minumnya minum haram. Sehari-hari isi perutnya dia isi dengan yang haram. Bagaimana doanya akan dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi istri untuk memastikan nafkah yang halal masuk ke dalam perutnya, melewat mulutnya kepada dia dan anaknya. Wahai suamiku, enggak apa-apa sedikit, yang penting halal daripada banyak tapi haram. Itulah prinsip orang-orang soleh. Karena rizki anak itu ketika dia makan yang halal akan mempunyai karakter yang baik. Bisa jadi anak kita nakal, anak kita bandel, susah, nurut. Bisa jadi gara-gara ada rizki yang syubhat, rizki yang haram masuk ke dalam perutnya. Gimana caranya? Istighfar. Tidak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mumpung kita belum meninggal dunia. Setiap dosa yang diistighfarin Allah akan ampunin. Yuk sama-sama yang udah kelanjur. Pernah makan makanan yang haram. Pemirsa suaminya makan cari rizki yang syubhat. Sama-sama kita istighfarin. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita dan anak-anak kita jadi anak soleh. Amin. Astaghfirullah. Rabbal bara. Astaghfirullah. Minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Ada orang datang ke saya, Ustadz, saya udah kerja banting tulang peres keringet, tapi saya nggak dapat uang, saya nggak dapat rezeki, utang-utang banyak, sehingga istri saya mengeluh. Istri saya bilang, bagaimana Pak, ayah untuk makan, untuk esok hari, untuk anak kita. Subhanallahilazim, pergi kerja nggak diterima pekerjaan dan dia pun menjadi pengangguran, PKB, pengangguran kelas berat. Bagaimana caranya? Mungkin dia lupa. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau kita baca Allah akan melunasi hutang kita dan rezeki kita jadi rezeki yang cukup. Amin. Rezeki kita yang kurang jadi cukup gara-gara baca doa ini. Doanya pendek, simple. Pemirsa hafalin, catat. Doa ini diajarkan Rasulullah melalui Ali bin Abi Thalib.
Jadi ada orang yang datang ke Ali bin Abi Thalib, dia bilang, ya Rasul, ya Ali, saya ini susah mau ngasih nafkah sama istri saya susah mau ngasih uang buat anak saya banyak utangnya wahai Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka kalimat, allamaniha Rasulullah. Maukah kamu aku ajarkan satu doa dari Rasulullah, yang kalau kamu baca doa ini, Allah akan melunasi semua hutangmu sebanyak apapun. Mau enggak? Mau enggak? Ini yang ngomong mau, hutangnya banyak. Mau enggak? Apa doanya? Coba sama-sama kita baca, pemirsa angkat tangan. Mudah-mudahan kita akan memberikan rizki nafkah yang halal yang cukup buat anak istri kita di rumah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Subhanallah. Pendek apa enggak tuh? Gak usah panjang-panjang. Cukup kita baca doa ini, rizki kita dicukupkan sama Allah Azza wa Jalla. Apapun kebutuhan istri anak kita, Allah akan berikan kecukupan. Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan saya dari rizki yang halal. An haramik, sehingga saya nggak nengok yang haram. Kenapa orang nengok yang haram? Karena dia belum dapat rizki, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Makanya kita minta kecukupan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, cukupkan rizki saya yang halal, sehingga saya nggak makan rizki yang haram. Dan yang dahsyat lagi, ya Allah, kayakan saya. Engkau ghani, maha kaya. Engkau kafi, Engkau yang maha mencukupi ya Allah. Maka kayakan saya, berikan saya rizki ya Allah. Amman siwak, sehingga saya nggak berharap rizki dari selain Engkau. Wah, dahsyat doa ini. Sebagaimana janji kita dalam surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali salat wajib. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Karena kami tahu Engkau yang punya rizki. Ketika kita sibuk cari rizki tapi lupa sama yang cari rizki, maka doa ini adalah solusinya. Ya Allah, cukupkan saya dari rizki yang halal, sehingga saya nggak makan yang haram. Dan ya Allah, cukupkan saya, kayakan saya, sehingga saya nggak mencari jalan meminta kepada yang lain. Makanya ATM itu apa sih ATM? ATM itu bukan tempat ngambil duit, bukan. ATM itu apa? Allah tempat meminta. Wih, keren gak tuh? Allah tempat meminta. Kadang-kadang kita minta sama manusia, padahal manusia aja minta sama Allah. Dan bahkan manusia kalau kita minta hari ini, besok kita minta lagi dia marah. Ini orang minta mulu, benar apa enggak? Bosen, dumel. Tapi kalau Allah, semakin diminta semakin senang. Semakin diminta semakin sayang. Semakin kita minta, Allah mencintai kita. Makanya syair Arab mengatakan, wan nas iza su'ila yaghdab, wallah iza su'ila yardha. Manusia semakin diminta kesel, tapi Allah semakin diminta, Allah Azza wa Jalla mencintai dan menyayangi yang memintanya. Makanya kita kasih rizki yang halal buat istri kita, buat anak kita. Jangan sampai kita menoleh yang haram. Jangan sampai kita tertipu oleh godaan syaitan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Paling banter 60-70 tahun. Lihat Habibana Munzir Al-Musawwa, Allah yarham, 40 tahun Allah sudah ambil. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita nyari rizki, lihat. Kalau kita cari rizki yang haram, ingat hidup di dunia enggak selamanya. Ini bisa menghancurkan akhirat kita. Ini bisa menghancurkan masa depan kita selama-lamanya di negeri akhirat. Waladarul akhirati lahiyal hayawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat, bukan dunia. Dunia hanya jembatan, bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal, akhiratlah tempat tinggal kita sesungguhnya. Kalau ada orang ke jembatan, bawa batu bata, bawa semen, bawa besi, mau bangun rumah di jembatan penyeberangan. Orang ini orang waras apa ora? Hei, orang yang bangun rumah di jembatan, kira-kira orang sadar apa enggak? Enggak. Begitupun orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, berarti akalnya bukan akal sehat. Karena orang yang punya akal sehat, ketika dia mati, dia akan dipertanggungjawabkan semua amal ibadah dia. Mata dia melihat apa? Telinga dia mendengar apa? Tangan dia memegang siapa? Kaki dia melangkahkan kemana? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia akan cari rizki yang halal buat anak istrinya, masa depan anaknya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kewajiban mencari nafkah bukan ada di istri, tapi di suami. Wahai suami, engkau yang enggak memberikan rizki kepada suami, kepada istrimu, enggak memberikan nafkah kepada istrimu, maka sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan kewajibanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah mewanti-wanti dan mewaspadai dan mengatakan ini bahaya nih. Orang yang suka menyia-nyiakan ngasih nafkah istri bahaya. Apa bahayanya? Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ayyakuna ithman an yudayyi'a man yaqut. Seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan tanggungannya. Istri tanggungan bukan? Anak tanggungan bukan? Ketika kita menyia-nyiakan tanggungan, dosa. Yang ngomong dosa Rasulullah SAW. Orang kalau udah banyak dosanya, masuk surga, masuk neraka. Hei, banyak dosanya. Na'udzubillah, fa'amma man thakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang kalau udah ngumpulin dosa, na'udzubillah, maka nanti pada hari kiamat dia masuk neraka. Hamiyah, neraka yang penuh dengan gejolak panasnya. Makanya jangan menyia-nyiakan tanggunganmu, istrimu dan anakmu adalah kewajibanmu. Keringat berikan, cucurkan keringat, banting tulang untuk apa? Mencukupi kebutuhan istri dan anakmu. Kenapa? Setiap suapan yang engkau berikan kepada istrimu dinilai sedekah sama Allah. Ada orang yang bisa sedekah sama teman-temannya, kalau neraktir temannya bisa jutaan, tapi sama istrinya pelit. Na'udzubillah, ini menunjukkan bahwasanya dia bukan orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang memberikan semuanya kepada istri dan anaknya. Kalau di luar dia baik, di dalam dia nggak baik, pertanyaan. Bisa jadi dia nggak menjadi sosok suami teladan, sosok suami yang baik. Engkau adalah pemimpin wahai suami. Tujuan pemimpin apa? Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, suami adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Dia yang mengayomi, dia yang membimbing, dia yang memberikan nafkah. Dan dahsyatnya apa? Allah bilang, kenapa suami jadi pemimpin? Karena dia memberikan infak, memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga dia jadi pemimpin yang sempurna. Jadi kalau ada suami yang gak memberikan nafkah sama istrinya, ini suami cacat. Tapi ketika suami mampu memberikan nafkah, dialah suami sempurna bagi istri dan anaknya. Subhanallah. Satu, suapan sedekah kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau kita banyak nyuapin berarti banyak sedekah. Dan sedekah ini bisa menghindarkan kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyaqqati tamrah. Nabi SAW bersabda, takutlah engkau kepada neraka walaupun cuma bisa sedekah setengah butir kurma. Setengah butir kurma sedekah bisa mengharamkan diri kita dari api neraka. Bagaimana kalau kita memberikan sedekah yang banyak buat istri kita, buat anak kita. Maka ini adalah jalan menghalangi kita dari api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, kita lihat Rasulullah SAW bagaimana sayangnya sama istrinya, bagaimana sayangnya sama anaknya. Gak pernah marah sama istrinya. Padahal dialah pemimpin yang luar biasa, gak pernah mukul istrinya. Padahal beliau pemimpin yang dahsyat, jenderal perang yang luar biasa, tapi gak pernah menjelek-jelekan istrinya. Inilah suami yang teladan, suami yang dahsyat, suami yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita kepada suami, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wahai engkau suami, engkau adalah pemimpin bagi istri dan anakmu, kelak engkau akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Jazakallah khairan kathiran Ustadz Kasifhir dengan subtema kecukupan nafkah yang halal. Merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki, seorang suami untuk mencukupi nafkah untuk keluarga, anak istrinya. Namun jauh lebih berat lagi, jauh lebih wajib lagi adalah memberikan nafkah yang halal. Maka doanya adalah yang tadi sudah disampaikan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengamalkan doa ini hingga nanti. Kemudian kita diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu ini juga pesan bagi para pria yang belum menikah, yang hendak menikah, agar dia menyiapkan fisik dan mentalnya
untuk menjadi seorang laki-laki sejati. Bukan laki-laki yang dalam tanda petik, laki-laki yang cacat karena tidak mampu memberikan nafkah. Di luar dia baik namun di dalam dia seenaknya kepada keluarganya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan kembali dengan Cahaya Hati Indonesia bersama guru-guru kita. Tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia berkaitan mengenai kewajiban seorang pria, seorang suami dalam mencari nafkah. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah bahwa kewajiban untuk mencari nafkah adalah berada di pundak suami. Namun begitu, istri masih juga diperkenankan bekerja asal dengan izin suami, dan yang paling penting adalah mencarilah rezeki yang halal untuk keluarga kita dengan salah satu doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan apa yang guru-guru kita sampaikan, yaitu Ustadz Azhari Nasution, kemudian Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Ustadz Kasif Hir bisa menambah semangat, bisa menambah ghirah kita dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita juga berdoa agar majelis ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berpisah, kita akan dengarkan doa dari yang dipimpin oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Jangan lupa untuk follow Twitter kami di @cahaya_ainus dan juga Instagram di @cahayahati_ainus, dan juga Instagram saya boleh, Iqbal Faiz. Akhirnya saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, yang telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia dan suci ini, yang telah menghadirkan kami di dalam acara yang penuh dengan keberkahan pada siang hari ini, kami yang telah kau takdir duduk bersimpu di hadapanmu pada saat ini, ya Rabb, bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami dan mereka semua yang hadir maupun yang mendengar dan menyaksikan acara yang mulia ini. Tumpahkan anugerah cahayamu untuk hati-hati kami, sehingga kami dapat meniti dalam kehidupan ini dengan penuh kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah istri kami, suami, putra dan putri kami menjadi orang-orang yang taat di dunia ini kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami dan mereka semua menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepadamu ya Rabb. Hiasi hidup kami dengan penuh keluhuran ya Rabb, dengan penuh akhlakul karimah dan kelembutan. Allahumma ya Allah, kami berkeluh kesah hanya kepadamu. Ya Allah, kami merintih hanya meminta darimu ya Rabb. Berikanlah ketenangan dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikanlah ketentraman dan kedamaian di dalam rumah tangga kami ya Rabb. Tunjukkan kepada kami kasih sayangmu dan kelembutanmu di dalam tarbiyah kami kepada istri dan anak-anak kami. Allahumma ya Allah, jadikan putra putri kami manusia-manusia yang senantiasa menghibur hatinya Rasulullah di dalam tingkah laku, ucapan dan perbuatannya. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, luruskanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabb, dan tutupilah segala kekurangan dan aib-aib kami. Allahumma ya Allah, jadikan istri kami wanita yang salihah, jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan putra kami putra yang saleh dan salihah, yang kau tempatkan nanti di hari kiamat berkumpul bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jikalau kau tolak permohonan kami, kepada siapa lagi kami mengemis dan meminta ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah rezeki kami dan jadikan halal dan rezeki yang kami peroleh menjadi rezeki yang halal dan thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kami beristighfar meminta kepadamu ya Rabb pengampunan untuk kami dan para pemirsa semua, agar kau lebur dosa-dosa kami birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin.
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.